Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahril dari kelas PGSDB. Di video ini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Perubahan Kurikulum KTSP, Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka serta cara mengantisipasi kurikulum yang akan datang. Yang pertama yaitu Kurikulum KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa disingkat KTSP adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan pemerintah tersebut memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan 8 standar nasional pendidikan, yaitu yang pertama standar isi, yang kedua standar proses, yang ketiga standar kompetensi lulusan, yang keempat standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang kelima standar sarana dan prasarana, yang keenam standar pengelolaan, yang ketujuh standar pembiayaan, dan yang kedelapan standar penilaian terhadap pendidikan. Yang kedua adalah Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu KTSP, dalam rangka menghadapi berbagai tantangan yang timbul seiring dengan perkembangan zaman, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kurikulum 2006 atau KTSP dipandang tidak relevan lagi dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah menilai perlu melakukan pengembangan terhadap kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP menjadi kurikulum baru yang berbasis karakter dan berbasis kompetensi yang dapat membekali peserta didik dengan sikap dan kemampuan yang sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman dan teknologi. Perubahan yang dilakukan pada tahun 2013 ini disebut dengan Kurikulum 2013. Pada Kurikulum 2013 terdapat 4 perubahan mendasar dari kurikulum sebelumnya, yaitu konsep kurikulum, buku pembelajaran, dan penilaian. Kemudian yang ketiga adalah Kurikulum Merdeka. Perubahan kurikulum terjadi secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan paradigma diperlukan oleh guru dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman dalam menghadapi dinamika pendidikan yang terus berubah. Kurikulum Merdeka menuntut guru menjadi pemimpin pembelajaran dalam mencetak generasi yang tangguh. Bagi guru sekolah dasar, mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini merupakan hal yang lumrah, dikarenakan kurikulum pastinya mengalami perubahan dari waktu ke waktu berdasarkan keadaan. Paradigma pembelajaran guru kelas berkembang dari peran hanya sebagai pengajar menjadi peran pemimpin pembelajaran yang mampu mengembangkan semua potensi dan bakat peserta didik. Nah, kemudian bagaimana cara mengantisipasi kurikulum yang akan datang? Nah, saya memberikan 4 cara, yaitu yang pertama pendekatan futuristik. Pendekatan yang mengantisipasi pendidikan menjorok kepada masa mendatang. Pendekatan pemecah masalah pendidikan didasarkan atas antisipasi perubahan sosial. Menurut Tiller tahun 1967, futurisme lahir dikarenakan ada 2 jenis keresahan menganalisis pendidikan dewasa ini. Pendekatan tidak mengantisipasi perubahan sosial yang bakal terjadi. Isi kurikulum terutama diarahkan kepada masyarakat sekarang yang mengakibatkan pendidikan itu steril. Kemudian yang kedua adalah model desain futuristik. Futuristik model memasukkan pendekatan yang berpusat pada pembelajaran ke dalam pendidikan, di mana pembelajar mengerti kekuatan dan kelemahannya sebagai pembelajaran, dan di mana pembelajaran dapat diberikan kuasa untuk menjadi pembelajar seumur hidup atau lifelong learner. Kemudian yang ketiga adalah peran pengetahuan dan keterampilan. Pembuat kurikulum di samping punya konsep masa depan yang berbeda-beda, juga membutuhkan pengetahuan dan keterampilan dalam meramal masa depan. Ramalan adalah perkiraan yang akan terjadi jika suatu kejadian yang terus berlanjut atau bagaikan suatu jendela di mana seorang dapat melihat potensi yang mungkin terjadi di masa depan. Yang keempat adalah tantangan pendidikan masa depan.
Untuk masa depan, pendidikan harus dapat mengantisipasi dan mengelola masa depan sekolah agar program sekolah dapat merespon terhadap kebutuhan anak didik, bukan hanya saja dalam praktek, tetapi aplikasinya kepada pekerjaan. Tapi yang penting adalah membuat mereka mengerti, menerima, dan menghargai kenyataan yang ditemui. Hal tersebut tidak mudah karena selama ini sekolah telah terbiasa berperan sebagai alat untuk mempertahankan kebudayaan secara konservatif. Nah, kemudian bagaimana komponen kurikulum KTSP 2013 dan kurikulum Merdeka? Nah, yang pertama yaitu KTSP. Yaitu A. Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Nah, tujuannya itu pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Nah, yang ketiga, tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Nah, struktur dan muatan KTSP. Yang pertama itu kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Yang kedua, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Yang ketiga adalah kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat adalah kelompok mata pelajaran estetika. Kemudian yang kelima, mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian C, kalender pendidikan. D, silabi dan rencanaan pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua adalah kurikulum 2013. Komponen kurikulum 2013 yang pertama adalah A. Kompetensi inti atau KI, B. Kompetensi dasar atau KD, C. Mata pelajaran, D. Silabus paling sedikit memuat yang pertama identitas mata pelajaran, yang kedua identitas sekolah dan meliputi nama satuan pendidikan dan kelas, yang ketiga kompetensi inti, yang keempat kompetensi dasar, yang kelima tema, yang keenam materi pokok, yang tujuh pembelajaran, yang kedelapan penilaian, yang kesembilan adalah alokasi waktu, kemudian yang kesepuluh adalah sumber belajar. Kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan yang terakhir penilaian. Nah, kemudian yang ketiga adalah komponen kurikulum Merdeka. A. Struktur kurikulum, pengorganisasian atas capaian pembelajaran, muatan pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Yang ke-1, intrakurikuler atau kegiatan pembelajaran di dalam kelas diharapkan dapat mengembangkan kompetensi murid sesuai dengan capaian pembelajaran pada fasenya. Yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, pembelajaran berbasis proyek yang ditujukan sebagai penguatan pelajar Pancasila melalui tema yang ditetapkan. Kemudian B. Capaian pembelajaran, sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Kemudian C. Pembelajaran dan asesmen. Yang pertama, pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkup belajar. Kemudian yang kedua, asesmen informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Kemudian E. Kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Kurikulum operasional yang dikembangkan menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik satuan pendidikan di daerah komponen KOSP. Yang pertama, analisis karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua, visi misi dan tujuan satuan pendidikan. Yang ketiga, pengorganisasian pembelajaran. Yang keempat, perencanaan pembelajaran. Yang kelima, pendamping, evaluasi, dan pengembangan profesi. Oke, sekian dari presentasi makalah saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.